Halo gengs, ketemu lagi di Dr. MV07. Bahas film jadul yang mungkin telah kamu lewatkan. Saya harap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, amin. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah film menarik tentang wabah virus yang dirilis pada tahun 2011 berjudul Contagion. Yang cukup mencengangkan dari film ini adalah kejadian yang ditampilkan sama persis dengan wabah virus corona yang sedang kita alami sekarang. Padahal film ini dibuat jauh sebelum ada pandemi corona. Penasaran? Kita langsung bahas aja ya gengs. Tetapi jangan lupa di akhir film saya akan menginformasikan 7 fakta menarik terkait film ini. Untuk itu jangan lupa like and subscribe dan tinggalkan komentar jika kamu ingin saya membahas film jadul favorit kamu. Check it out. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Beth yang diperankan oleh Gwyneth Paltrow. Ia terlihat sedang berada di bandara Chicago. Ia sedang menerima telepon dari seseorang. Sesekali ia batuk dan terlihat tidak begitu sehat. Ternyata di negara lain terlihat beberapa orang merasakan hal yang serupa. Di London misalnya, tampak seorang wanita merasa tak enak badan dan memutuskan untuk kembali ke kamar hotelnya karena kondisinya yang makin lemah. Tapi sesaat kemudian ia ditemukan telah tewas. Di Cina, seorang remaja pria akhirnya tewas tertabrak ketika sebelumnya ia kelihatan pusing dan pucat. Di Jepang, seorang pria merasa lemah dan kemudian pingsan di dalam bus. Beth akhirnya tiba di rumahnya di Minnesota, dan dia disambut oleh anaknya yang bernama Clark dan suaminya bernama Mitch. Scene lalu berpindah di Atlanta, Georgia, tepatnya di gedung CDC atau Kantor Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Terlihat Dr. Chivers sedang berbincang dengan salah seorang petugas kebersihan di tempat itu. Kembali ke rumah Beth, di dapur kondisinya semakin memburuk. Mitch kemudian menyuruhnya untuk segera beristirahat. Tetapi tiba-tiba Beth jatuh dan kemudian kejang-kejang. Mitch langsung membawa Beth ke rumah sakit. Sayangnya Beth tidak dapat diselamatkan, dan para dokter bahkan tak mampu menjelaskan kematian Beth. Itu membuat Mitch emosi dan frustasi. Masih dalam kondisi yang sedang berduka, tiba-tiba ia kembali dikejutkan dengan kabar bahwa anak tirinya Clark sedang sekarat. Ia kemudian buru-buru melihat keadaan Clark, tetapi ternyata Clark sudah meninggal. Karena tak juga mendapatkan dasar kematian Beth, seorang dokter memutuskan untuk mengotopsinya. Entah apa yang dilihat oleh dokter tersebut, tapi ia sangat terkejut dan meminta untuk segera memberitahukan yang lain. Di San Francisco, seorang vlogger dan wartawan lepas bernama Alan dengan cepat menduga kalau ada sesuatu yang tak beres dengan kematian yang bersamaan di beberapa negara di dunia, dan pemerintah menutupi sesuatu. Sayangnya media tersebut tidak ingin memuat beritanya karena ia tak punya cukup bukti. Di Guangdong, Cina, virus dengan cepat menyebar dari seorang wanita yang meninggal di dalam bus. Wanita tersebut sudah terpapar dari anaknya yang tertabrak bus. Begitupun di Tokyo dan kota-kota besar lain di dunia. Scene lalu berpindah di gedung CDC, di mana kita diperkenalkan oleh Dr. Mears, ketua bagian intelijensi penyakit yang diperankan oleh Kate Winslet. Di sana ia menjelaskan tentang betapa serius dan cepatnya virus ini akan menyebar. Ya, sebagian besar seperti yang sedang kita alami sekarang, yaitu menjaga imunitas tubuh, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Namun ia masih menunggu para ahli untuk memutuskan apa jenis virus tersebut. Di ruang isolasi, Mitch diwawancarai oleh Dr. Mears karena ia sempat melakukan kontak dengan istrinya Beth dan anaknya Clark. Dr. Mears lalu mengatakan kalau Mitch ternyata memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Dalam wawancara itu, akhirnya terungkap juga kalau istrinya Beth menemui mantan kekasihnya di Chicago bernama John Neal sebelum akhirnya ia terbang ke Minnesota. Dan pria bernama John Neal tersebut meninggal dengan wabah yang sama dengan istrinya. Sesaat kemudian ia dikunjungi oleh anak gadisnya dari pernikahan sebelumnya bernama Jory. Sayangnya Dr. Mears tidak dapat menjamin kalau Jory kebal seperti Mitch karena ia masih memiliki setengah DNA dari ibunya. Maka tak heran Mitch sangat protektif pada Jory
Bahkan ia tak mengizinkan Jory bertemu dengan pacarnya Andrew. Mitch lalu meminta jasad istri dan anaknya untuk dimakamkan. Tapi tentu saja itu tak akan bisa. Pihak rumah sakit akan memakamkan istri dan anaknya sesuai dengan protokol kesehatan tanpa dihadiri oleh seluruh keluarga. Alan, sang vlogger dan wartawan lepas yang sejak awal telah menduga virus tersebut adalah senjata biologis, lalu menemui salah seorang pejabat dinas kesehatan setempat, namun pejabat tersebut menolak untuk membenarkan pernyataan itu. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia lalu mengutus Dr. Leonora demi mendapatkan kronologi akurat tentang aktivitas dan siapa-siapa saja yang pernah ditemui oleh Beth di Hong Kong. Ini dilakukan untuk mencari asal-muasal virus tersebut. Wabah dengan cepat mulai menyebar. Orang-orang yang sudah terpapar segera diisolasi. Rumah sakit pun seketika dipenuhi pasien-pasien dan orang-orang yang meninggal semakin bertambah. Pemerintah mulai membatasi kegiatan di tempat-tempat umum dan sekolah terpaksa diliburkan. Dr. Mears yang menduga rumah sakit dan fasilitas kesehatan akan segera penuh, lalu mulai mempersiapkan tribun-tribun olahraga untuk dijadikan tempat pelayanan kesehatan. Tentu saja itu tak mudah karena ia harus berhadapan dengan instansi pemilik resmi tempat tersebut. Dr. Mears lalu mengumpulkan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan Beth saat sudah terpapar. Beberapa orang di ruangan itu tidak melakukan kontak langsung dan mereka cukup aman. Tetapi ada salah seorang sopir bernama Barnes yang menjemput Beth langsung di bandara. Dr. Mears segera menghubunginya. Ia ternyata sedang berada di dalam bus. Ia pun kini sudah terpapar virus tersebut. Dr. Mears lalu menyuruhnya untuk segera keluar dari bus. Dan Barnes pun segera dipakaikan masker. Alan, sang blogger, lalu memiliki ide untuk membuat hoax dengan menyebarkan video yang memperlihatkan dirinya melakukan percobaan dengan meminum Forsythia untuk menyembuhkan dirinya yang telah terpapar virus. Di gedung CDC terlihat Dr. Ellis memperlihatkan kepada Dr. Cheever bagaimana virus tersebut menghancurkan imunitas dan sel tubuh manusia. Ia juga menjelaskan kalau virus yang kemudian bernama MERS-1 itu berasal dari kelelawar dan babi. Dr. Cheever lalu memerintahkan para staf CDC untuk bekerja dari rumah atau WFH, mengingat virus tersebut dapat menyebar dengan mudah. Dr. Cheever bahkan meminta kekasihnya untuk meninggalkan Chicago dan menuju Atlanta sebelum pemerintah memberlakukan lockdown dan keadaan menjadi kacau. Tetapi Alan, sang blogger, sudah membeberkan semua ke publik kalau mereka berada dalam situasi pandemik dan masyarakat dalam bahaya. Dr. Cheever bahkan tidak bisa membela diri saat acara live bersama Alan. Alan mengungkapkan kalau wabah ini telah menyebar begitu cepat dan pemerintah menutup-nutupi angka kematian yang sangat tinggi hanya agar masyarakat tidak menjadi panik, dan itu akan membunuh masyarakat karena ketidaktahuan mereka. Demonstrasi pun terjadi di mana-mana. Dan benar saja, sejak saat itu masyarakat pun menjadi panik. Mereka memborong bahan makanan, masker, hand sanitizer, serta berbagai macam vitamin. Forsythia yang disebarkan Alan lewat blognya pun berhasil membuat masyarakat mengantri untuk mendapatkannya di apotik, sehingga persediaan pun habis dengan cepat. Penjarahan pun terjadi di mana-mana dan keadaan menjadi semakin kacau. Orang-orang mulai mogok kerja, fasilitas umum dan jalanan menjadi sepi. Orang-orang bahkan saling membunuh untuk mendapatkan makanan. Rumah-rumah kosong karena perampokan terjadi di mana-mana. Pusat bantuan 911 pun tidak mampu membantu orang-orang yang melapor dalam situasi bahaya. Dengan makin meningkatnya korban, sebagian besar pemerintah di dunia kini mewajibkan masyarakatnya untuk menjalankan protokoler kesehatan, isolasi mandiri dan paramedis dengan APD-nya. Para ahli pun berjuang untuk mendapatkan vaksin. Di kamarnya, Dr. Mears ternyata mulai merasakan gejala virus tersebut. Rupanya ia sudah terpapar. Ia lalu menelpon Dr. Cheever untuk menceritakan kondisinya. Ia lalu dibawa ke tribun di mana telah disulap menjadi tempat pelayanan kesehatan. Sayangnya mereka kekurangan tenaga medis. Para perawat tidak bekerja lagi karena tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dr. Mears akhirnya meninggal dan dikuburkan secara massal. Persediaan kantong mayat habis dan jasadnya dibungkus dengan plastik. Di Hong Kong, Dr. Leonora lalu menemukan bukti aktivitas Beth saat berada di kasino.
Orang-orang yang melakukan kontak dengan Beth itulah yang kemudian pertama kali menyebarkan virus MERS-1 ke Jepang, Guangdong, dan London. Tapi tiba-tiba ia dibawa ke suatu tempat oleh San Feng. Ia dibawa ke desa di mana mereka menampung anak-anak dan lansia yang masih tersisa. Dr. Leonora ditawan di sana untuk ditukarkan dengan vaksin, jika vaksin tersebut sudah ditemukan. Dr. Leonora pun kelihatan sangat terharu melihat kondisi mereka. Pemerintah lalu membagikan makanan dengan beberapa truk, tapi akhirnya itu pun tak cukup. Di laboratorium, Dr. Ellis melihat kalau vaksin yang disuntikan ke monyet ternyata tidak berhasil. Ia lalu mencoba bereksperimen dengan virus yang hidup meski itu sangat beresiko. Jika berhasil pun itu akan memakan waktu untuk dapat diuji pada manusia. Tapi setelah melihat monyet uji coba mereka baik-baik saja, Dr. Ellis lalu memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai bahan uji coba. Akhirnya itu pun berhasil. Vaksin akhirnya dengan resmi mulai diproduksi ke beberapa negara, meski masih dengan jumlah yang terbatas. Dengan jumlah vaksin yang terbatas, pemerintah lalu membuat peraturan pengundian berdasar tanggal dan bulan lahir. Orang yang pertama divaksin adalah orang-orang yang lahir pada 10 Maret. Sementara yang belum kebagian harus menunggu selama 144 hari lagi. Di Hong Kong terlihat Dr. Leonora sudah cukup senang tinggal dengan para anak-anak di desa tersebut. Ia pun membantu mereka dengan menjadi guru bahasa Inggris. Tiba-tiba San Feng datang dan mengatakan kalau WHO sudah menyetujui permintaan mereka untuk menukarkan dirinya dengan vaksin. Mereka lalu menuju tempat yang sudah disepakati. Pertukaran pun segera dimulai. Di sebuah taman, nampak Alan si blogger telah ditangkap oleh petugas karena telah membuat hoax. Tetapi tak lama kemudian ia pun segera dibebaskan karena telah membayar uang jaminan. Polisi juga mengatakan kalau ada 12 juta orang yang memiliki pemikiran gila seperti dirinya. Untuk itu, para polisi pun tidak begitu mengambil pusing. Kembali ke Atlanta, ternyata di balik terbatasnya vaksin yang tersedia, para pejabat di CDC mendapatkan vaksin untuk mereka dan keluarganya. Dr. Cheever mendapat 2 buah vaksin, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk istrinya. Ia kemudian memvaksin kekasih yang kini sudah menjadi istrinya. Sementara vaksin untuk dirinya diberikan kepada anak laki-laki Roger, yaitu salah satu staf kebersihan di kantornya. Di bandara, Dr. Leonora lalu diberitahu kalau ternyata vaksin yang ditukarkan dengan dirinya itu adalah palsu. Mendengar itu, ia pun langsung berdiri dan berjalan meninggalkan rekannya. Tak diperlihatkan kemana ia akan pergi, tapi melihat kepeduliannya pada warga desa San Feng, sudah pasti ia akan memberitahukan pada mereka bahwa vaksin tersebut palsu, dan mungkin saja ia akan kembali ke desa tersebut. Jory melihat sebuah kado dari ayahnya yang ternyata berisi sebuah gaun untuknya. Ia lalu memakai gaun tersebut dan melihat kalau ayahnya telah menghias ruang tamu menjadi cantik untuk merayakan prom night bersama Andrew pacarnya. Setelah melewati 144 hari, akhirnya semua orang berhasil divaksin dan kehidupan pun bisa kembali seperti semula. Di akhir film diperlihatkan bagaimana hutan ditebang hingga mengusik para kelelawar. Gerombolan kelelawar lalu menuju pemukiman memakan pisang dan bertengger di atas kandang babi. Pisang yang jatuh dimakan oleh babi dan babi tersebut dijadikan menu di restoran. Seorang koki terlihat sedang memotong daging yang masih berdarah ketika salah seorang datang memberitahukannya kalau seorang pelanggan ingin berfoto dengannya. Ia pun segera pergi tanpa mencuci tangannya. Pelanggan tersebut adalah Beth, dan film pun berakhir. Berikut 7 fakta menarik terkait film Contagion. Fakta pertama, film ini adalah film yang bertema wabah pandemik yang paling mendekati kondisi di masa pandemi COVID-19. Film ini dianggap sebagai film yang paling akurat secara ilmiah karena melibatkan ahli epidemiologi Profesor Limkin, Direktur Pusat Studi Penyakit Menular dan Imunitas di Universitas Columbia, New York. Fakta kedua, para aktor dan aktris besar seperti Kate Winslet, Matt Damon, dan Gwyneth Paltrow dalam film ini rela untuk tidak dibayar karena mereka hanya ingin memberikan kontribusi berupa pesan sosial bagi penonton. Fakta ketiga,
Kesamaan virus MERS 1 dan corona adalah sama-sama berasal dari hewan yang menular ke manusia. Jika virus MERS 1 berasal dari babi dan kelelawar, virus corona juga diduga berasal dari kelelawar. Fakta keempat, persamaan dalam film ini adalah asal virus yang sama-sama berasal dari Cina. Jika virus MERS 1 dalam film ini berasal dari Hong Kong, maka virus corona berasal dari Wuhan. Dalam film ini juga, virus MERS 1 menjadi pandemik dalam hitungan 29 hari. Faktanya virus corona juga demikian. 30 Januari adalah hari ke-29 wabah virus tersebut menyebar. Fakta kelima, pada film ini pejabat kesehatan masyarakat melacak pergerakan virus dengan meneliti orang yang terinfeksi dengan kontak terdekatnya. Faktanya metode ini memang benar-benar digunakan oleh para ahli epidemiologi untuk melacak wabah yang kemudian disebut pelacakan kontak. Fakta keenam, Profesor Limkin yang menjadi konsultan dan terlibat pada film ini mengatakan kalau kini ia telah terpapar virus corona baru bernama SARS-CoV-2. Fakta ketujuh, Matt Damon yang diwawancarai radio Irlandia mengatakan siapapun yang mengatakan kalau kita tak bisa memprediksi akan terjadi pandemik virus corona, maka kami telah memprediksi dengan membuat film ini 10 tahun yang lalu. Tonton saja, katanya. Demikian 7 fakta tentang film Contagion. Semoga kamu terhibur. Gimana, seberapa mirip dengan kondisi sekarang, gengs? Ternyata film ini sudah memprediksinya 10 tahun yang lalu ya. Kebetulan atau? Komen di bawah dan sampai jumpa.